Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya berharap Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi bisa wabarakatuh. bisa mengikuti terkait mengenai sistem manajemen K3 ini, mata kuliah ini, topik tentang sistem manajemen K3. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait mengenai klausal-klausal ataupun poin-poin penting di dalam penerapan sistem manajemen K3. Yang basisnya di situ adalah kita berbicara mengenai ISO 45001 dan regulasi pemerintah tentang PP nomor 50 tahun 2012. Gitu. Sebelumnya sempat kita diskusikan, sempat kita bahas yaitu di lingkup perencanaan. Di sana kita sudah mempelajari, mendiskusikan terkait mengenai lingkup dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dan salah satu output yang harus kalian ketahui di sana adalah membuat ada semacam manual dokumen ya. Di situ kita sampaikan yaitu kita membuat ada namanya manual dokumen ya. Manual dokumen SMK 3 di sana di klausel 4. Nah, pada kesempatan kali ini, di topik ini, kita akan mendiskusikan terkait mengenai topiknya adalah kebijakan K3, kemudian organisasi K3, dan partisipasi pekerja di sini. Apa yang harus Anda ketahui, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda adakan di dalam poin ini, nanti kita akan diskusikan bersama. Jadi secara garis besar, terkait mengenai kebijakan K3 dan sistem manajemen K3 ini secara menyeluruh, base-nya adalah terkait mengenai ISO 45001 tahun 2018 dan regulasi PP nomor 50 tahun 2012 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikuti tentang penerapan sistem manajemen K3 terkait mengenai standar, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi, poin pertama yang akan kita diskusikan di sini adalah terkait mengenai kebijakan K3. Ya, Mas dan Mbak semua. Jadi teman-teman di sini akan mengetahui kebijakan K3 itu lingkupnya seperti apa, kemudian potensialnya seperti apa, sampai kita akan tahu kebijakan K3 itu disusun seperti apa. Gitu. Yang pertama, perlu diketahui untuk kalian adalah kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3. Di sini disampaikan, yaitu terkait mengenai apa? Kondisi awal. Kondisi awal dari K3 itu seperti apa? Nah, misalkan kita lihat di sini. Oh, ternyata perusahaan tersebut baru pertama menerapkan sistem manajemen K3. Kita harus lakukan di sana analisanya. Kemudian yang kedua ada poin konsultasi. Jadi ada konsultasi antara pekerja dengan pengurus atau organisasi atau perusahaan atau manajemen di sebuah organisasi perusahaan tersebut. Itu terkait mengenai penyusunan kebijakan. Ya. Jadi nanti kalian bisa melihat ataupun bisa mengintegrasikan antara kebijakan K3, sistem manajemen K3 dengan kebijakan lainnya yang terkait mengenai sistem manajemen organisasi di sebuah perusahaan. Misalkan, perusahaan tersebut menerapkan sistem manajemen lingkungan yang base-nya adalah ISO 14001, maka itu juga bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen K3. Begitu pula lainnya. Misalkan perusahaan menerapkan ISO 22000 tentang food safety, tentang keamanan pangan. Itu juga bisa diintegrasikan dengan kebijakan K3. Pada prinsipnya, di sebuah kebijakan suatu perusahaan, itu mencangkup seluruh potensial atau seluruh lingkup dari sistem tersebut. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bersama terkait mengenai apa? Kebijakan K3. Maka salah satu kriteria yang ada di dalam regulasi, yang ada di dalam standar, kebijakan K3 itu harus apa? Yang pertama adalah kebijakan tersebut harus disahkan oleh top manajemen atau pimpinan puncak sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, perlu saya sampaikan di sini, Pak, di perusahaan kami kebijakannya disahkan oleh manajer, Pak. Dalam artian di sini ada manajer HSE gitu. Manajer HSE misalkan gitu ya. Terus bagaimana, Pak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kemudian di tempat saya, Pak, bukan berdasarkan pimpinan puncak, Pak, akan tetapi disahkan oleh direktur misalkan. Ketika kita berbicara di sini misalkan direktur. Direkturnya adalah direktur keuangan, Pak. Keuangan. Di sini keuangan. Nah, terus bagaimana? Maka itu tidak bisa, Mas dan Mbak. Bahwasanya kebijakan K3 itu harus disahkan, harus
harus disahkan oleh top manajemen. Ketika perusahaan tersebut dipimpin oleh direktur utama, maka yang mengesahkan adalah direktur utamanya. Ketika di levelnya universitas, ketika itu levelnya adalah universitas, maka yang mengesahkan adalah rektor. Ketika levelnya itu adalah fakultas, maka yang mengesahkan adalah dekan dan lain sebagainya. Gitu ya. Poin pertama adalah itu. Yang kedua, tertulis, tertanggal, dan ditandatangani. Nah, di dalam sebuah kebijakan itu harus ada bentuk nyatanya. Mana kebijakan tertulisnya, ada tanggalnya, dan ditandatangani. Pak, kalau kebijakan saya itu tidak ada tanggalnya, itu belum legal. Belum ditandatangani, ya belum legal. Kebijakan di tempat kami hanya di dalam ini, Pak, secara lisan. Itu tidak bisa juga. Jadi, ketika kita berbicara mengenai sistem manajemen K3, kebijakan tersebut harus legal, harus tertulis, tertanggal, dan ditandatangani. Ini adalah poin pentingnya. Selanjutnya apalagi terkait mengenai kebijakan K3? Maka kita bisa lihat secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Di dalam sebuah kebijakan K3 itu ada namanya sini, ini Mas, Mbak. Ada namanya tujuannya. Tujuan dibuatnya kebijakan K3 itu untuk apa? Itu harus jelas di sana. Untuk apa? Kemudian kita lihat lagi sasarannya itu apa? Maka kita bisa lihat di sini, sasaran di dalam sebuah kebijakan K3 adalah apa? Untuk apa? Untuk menciptakan pekerja, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Agar apa? Agar pekerja tidak ada kecelakaan. Itu adalah salah satu sasarannya. Itu terkait mengenai penetapan kebijakan K3. Selanjutnya, jadi di dalam kebijakan K3 itu juga harus disosialisasikan, Mas dan Mbak semua, atau disebarluaskan. Sebuah kebijakan di dalam ISO, di dalam standar internasional ataupun di standar nasional, bahwasanya kebijakan tersebut harus disosialisasikan, harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu contoh yang pihak berkepentingan adalah misalkan vendor, kontraktor, pemasok, pelanggan, itu adalah salah satu contoh pihak yang berkepentingan. Itu harus dikomunikasikan, harus disosialisasikan. Bisa saja dengan cara misalkan dibuat bingkai, kemudian ditempel di ruang-ruang rapat, di ruang-ruang strategis, di ruang-ruang utama, yang notabene itu mudah dibaca, mudah dilihat oleh semua orang terkait mengenai kebijakan K3. Itulah yang ada di dalam poin-poin penting di dalam kebijakan K3. Selanjutnya, terdokumentasi dan terpelihara dengan baik. Terkait mengenai hal ini, maka Anda harus tahu bahwasanya sebuah kebijakan itu harus terdokumentasi dan terpelihara. Bukan hanya dicari kertas, di lembaran, kemudian hilang gitu kan. Nah, itu harus didokumentasikan dan terpelihara dengan baik. Itu adalah poin-poin di dalam membuat sebuah kebijakan. Kemudian bersifat dinamik. Dinamis ya, Mas dan Mbak. Jadi yang dimaksud di sini adalah bersifat dinamis, sebuah kebijakan ketika ada regulasi-regulasi baru, ketika ada perubahan-perubahan proses produksi, maka ini bisa dilakukan tinjauan ulang di dalam membuat sebuah kebijakan. Kemudian ditinjau juga secara berkala. Jadi misalkan sebuah perusahaan bergerak di bidang pengolahan makanan misalkan. Kemudian berubah lagi, proses bisnisnya menjadi luas lagi. Juga bekerja sebagai sektor lingkupnya adalah kontraktor konstruksi gitu. Maka itu akan menjadi salah satu masukan dan kebijakan tersebut harus dinamis, ditinjau ulang. Apakah ini masih relevan dengan proses bisnis sebuah perusahaan? Apakah ini masih relevan dengan sebuah bisnis, sebuah organisasi atau tidak? Dan apakah ini masih di dalam up to date ataupun ranahnya regulasi atau undang-undang yang ada di dalam sebuah negara. Ketika kita berbicara mengenai ISO 45001, di dalam salah satu klausulnya menyatakan bahwasanya terkait mengenai K3 bahwasanya ISO 45001 harus tunduk dan patuh terhadap local government yang terkait mengenai regulasi. Jadi ketika kita berbicara di Indonesia, maka di sini kita lihat ada nggak sih regulasi yang mengatur tentang K3, tentang ini dan itu, harus tunduk di sana. Itu garis besar secara detail mengenai kebijakan K3, Mas dan Mbak semua. Kemudian kita lanjutkan lagi terkait mengenai kebijakan K3 ya. Maka ini Mas dan Mbak, selanjutnya adalah sebuah kebijakan K3, jadi pengurus itu harus menempatkan sebuah organisasi K3. Garis besarnya adalah itu. Ya, ada namanya organisasi K3.
Yang dimaksud dengan organisasi K3 di sebuah perusahaan itu biasanya namanya berbeda-beda. Akan tetapi orang-orang lebih familiar dengan namanya P2K3. Ada namanya P2K3. Atau bisa disebut dengan seringnya dikonstruksi namanya komite K3. P2K3 itu apa? P2K3 ini adalah tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Atau terkait mengenai sebuah organisasi, sebuah struktur organisasi yang memuat bagaimana keterlibatan antara pekerja terhadap penerapan sebuah K3 di sebuah organisasi atau perusahaan. Itu poin pentingnya di dalam sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya, terkait mengenai kebijakan, setidaknya memuat ada beberapa poin penting di dalam sebuah kebijakan. Misalkan Anda nanti akan bekerja di sebuah perusahaan yang notabene perusahaan tersebut baru, belum menerapkan sebuah K3 sama sekali. Maka Anda di dalam membuat sistem manajemen K3 di sini, membuat SMK3, yang langkah pertama Anda lakukan adalah apa? Salah satunya adalah Anda membuat sebuah kebijakan K3 di sini, yang isinya adalah terkait mengenai hal tersebut. Ada visinya, visi kebijakan, kemudian tujuan dari sebuah perusahaan, komitmen dan tekadnya, kemudian program kerjanya. Ini adalah poin-poin penting di dalam sebuah penerapan kebijakan K3. Secara garis besar seperti itu. Kemudian, ini saya skip saja dulu. Ini adalah sebuah contoh terkait mengenai kebijakan K3 yang bisa Anda terapkan. Misalkan ini saya ambil di internet sumbernya ya, bahwasanya kebijakan K3 harus ini dan itu. Ini secara garis besarnya. Nanti saya meminta sama Anda terkait mengenai kebijakan ini di dalam kelompok Anda ataupun Anda masing-masing individu harus membuat. Yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda membuat kebijakan K3. Misalkan Anda jadi sebuah HSE di sebuah perusahaan dan Anda diminta untuk menerapkan SMK3 di sebuah perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya Anda harus membuat kebijakan ini. Kebijakan K3 ini. Isinya tentang apa? Silahkan nanti dibuat di sana. Itu harus Anda kerjakan satu. Jadi tempo lalu di pertemuan sebelumnya Anda harus membuat manual dokumen sistem manajemen K3. Yang kedua, di dalam kebijakan Anda harus membuat kebijakan K3. Nah, kemudian apalagi akan kita diskusikan lebih lanjutnya. Ini sama, Mas dan Mbak, terkait mengenai kepemimpinan dan komitmen. Tadi dari awal sudah saya sampaikan berkaitan mengenai kebijakan K3. Kita masuk ke klausul 5, yaitu tentang kepemimpinan dan partisipasi sebuah organisasi untuk melibatkan pekerja di sana. Di klausul 51, di situ disampaikan bahwasanya kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah sebuah perusahaan mempunyai, ada leadership-nya di sini. Di sini yang tadi saya sampaikan ada namanya top management. Kemudian bentuk komitmennya seperti apa? Dituangkan dalam salah satu bentuk konkretnya sebuah kebijakan K3. Nah, ini di dalam sebuah klausul 5 ya. Di sini, jadi klausul 1 adalah terkait mengenai kepemimpinan dan komitmen. Kemudian di klausul 52 di sini membahas tentang kebijakan K3. Rinciannya tadi yang saya sampaikan. Harus tertulis, kemudian ditandatangani oleh top manajemen dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya yang ingin saya sampaikan adalah di klausul 53 ini. Peran dan tanggung jawab wewenang sebuah organisasi. Di sini disampaikan, dulu ada namanya OSAS 18001. Teman-teman semua. Ya, ada namanya OSAS 18001. Tahun 2017. Sorry, 2007. Nah, di situ adalah mengatur tentang sistem manajemen K3. Dulu sistem manajemen K3 bisa dilakukan dipimpin oleh sebuah manajer HSE, didelegasikan bahasanya. Akan tetapi di dalam ISO 45001, sistem internasional yang baru itu tidak bisa. Bahwasanya di dalam menerapkan SMK3 harus di bawah langsung dan yang bertanggung jawab adalah top manajemen di sini. Top manajemennya. Jadi itu adalah salah satu yang menjadikan bahwasanya tanggung jawab K3 itu di semua departemen, di semua organisasi itu ada dari mulai yang awal, yang paling atas sampai ke level yang paling bawah di sana. Itu salah satu tujuannya adalah itu. Kemudian
Poin kelima di sini adalah konsultasi dan partisipasi pekerja. Ini yang akan kita bahas juga, bahwasanya bagaimana sebuah perusahaan itu melibatkan sebuah wadah atau sebuah organisasi di dalam menerapkan K3. Yang tadi saya namakan ada namanya P2K3 atau Komite K3. Atau di rumah sakit biasanya namanya instalasi K3 di sana. Nah, itu ada struktur organisasinya di sana. Yang bertugas wewenangnya seperti ini, tugasnya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semua. Jadi terkait mengenai kepemimpinan dan komitmen secara garis besar, ini ada beberapa poin yang harus kalian tahu, bahwasanya mengambil seluruh tanggung jawabnya di sini. Terkait mengenai kepemimpinan adalah ini. Jadi kepemimpinan itu mengambil seluruh tanggung jawab di dalam sebuah menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian memastikan kebijakan K3 sesuai dengan arahan strategis organisasi dan lain sebagainya. Ini adalah poin ke-13. Ini adalah klausul-klausul terkait mengenai 5.1 mengenai kepemimpinan dan komitmen di sini. Yaitu berkaitan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab, job desk terkait mengenai kepemimpinan dan komitmen di sebuah organisasi. Sampai kita lihat di sini bahwasanya top manajemen atau organisasi harus melindungi pekerja, mengembangkan budaya K3 dan lain sebagainya. Ini terkait mengenai 5.1 atau 5 klausul 1 adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya, klausul 5.2 adalah terkait mengenai kebijakan K3. Saya kira ini sudah saya sampaikan tadi ya. Tidak perlu saya detailkan lagi. Bahwasanya di dalam kebijakan K3 harus memenuhi persyaratan perundang-undangan juga. Ini dijelaskan juga di dalam ISO 45001. Ini base-nya adalah ISO 45001 tahun 2018. Nah, di situ disampaikan bahwasanya kebijakan K3 itu programnya apa, konsultasinya pekerja juga dilibatkan dan lain sebagainya. Jadi di dalam membuat kebijakan K3, organisasi ataupun perusahaan harus melibatkan juga pekerja dari beberapa departemen atau perwakilannya ada di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kebijakan K3 saya kira ini sudah clear ya. Tadi sudah saya sampaikan, tersedia informasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan atau disosialisasikan. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah tersedia bagi pihak yang berkepentingan, termasuk tadi saya sampaikan ada vendor, ada tamu gitu ya. Kemudian ada klien juga, salah satunya masuk sini. Dan yang poin keempat di dalam ISO 45 jelaskan juga tentang apa? Relevan dan sesuai. Nah, ini masih relevan dan sesuai mengikuti regulasi juga. Ini adalah poin-poin penting di dalam sebuah kebijakan K3. Selanjutnya, 5.3, yaitu tentang peran tanggung jawab dan wewenang organisasi. Jadi, sebuah organisasi di sana disampaikan memastikan tanggung jawab dan wewenang terkait SMK 3. Tugasnya itu seperti apa, kemudian komunikasinya bagaimana, serta memelihara informasi yang terdokumentasikan. Perannya adalah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu poin penting di dalam sebuah struktur organisasi sebuah perusahaan. Ya. Selanjutnya mengenai tanggung jawab dan wewenang, memastikan kesesuaian SMK 3 dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Persyaratan apa yang dimaksud? Ketika ada regulasi baru, ada peraturan baru, ini harus mengikutinya. Harus sesuai dengan standar, harus sesuai dengan up to date compliance peraturan pemerintah yang ditetapkan. Selanjutnya adalah tentang tanggung jawab wewenangnya adalah melaporkan kinerja K3 atau kinerja SMK 3 ke manajemen puncak. Ini adalah salah satu dari tanggung jawab dan wewenang sebuah organisasi SMK 3 yang tadi saya sampaikan istilahnya adalah apa namanya? P2K3 atau Komite K3. Salah satu tugasnya adalah seperti itu. Selanjutnya, terkait mengenai konsultasi dan partisipasi pekerja di dalam klausul 5.4. Di sana disampaikan, di standar menyampaikan, Anda harus melakukan komponen-komponen apa yang harus ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama di sini adalah
menyediakan mekanisme waktu pelatihan, sumber daya untuk konsultasi dan partisipasi pekerja. Jelas di sini ada wadahnya gitu ya, wadahnya ada, kemudian waktunya kapan gitu. Nah, Anda bisa buat di sini ada program misalkan weekly safety meeting misalkan. Di sini ada dibuat berarti 1 minggu rapat safety. Itu adalah salah satu contoh tentang konsultasi bekerja. Partisipasi bekerja. Misalkan terjadi sebuah kecelakaan. Itu loh Pak, perusahaan tetangga sebelah itu ada kasus kecelakaan kerja. Kita bisa belajar dari sana agar di tempat kami, di departemen kami, di unit kami, ataupun di organisasi kami tidak terjadi kecelakaan serupa. Maka itu ada salah satu bentuk konsultasi dan partisipasi. Atau bisa juga Anda melihat, Pak, di tempat saya bekerja, di unit saya bekerja, ada sebuah unsafe condition di sana, Pak. Itu baru terjadi esok pagi tadi. Itu belum dilakukan pengendaliannya. Bagaimana, Pak? Itu juga terkait mengenai konsultasi. Teman-teman semua. Ya, ada komunikasi yang menghubungkan antara kondisi yang di lapangan, kemudian diangkat ke sebuah wadah organisasi, kemudian dicari bagaimana penyelesaian masalahnya di sana. Poin 1 adalah itu. Kemudian yang poin kedua, menyediakan akses cepat ke informasi yang jelas dan dapat dimengerti tentang relevansi SMK 3 di sini. Jelas di sini, informasinya adalah tepat, kemudian jelas. Saya kira clear di sini. Kemudian menentukan dan menghilangkan gangguan atau hambatan untuk berpartisipasi, meminimalkan gangguan yang tidak dapat dihilangkan. Nah, ini. Jadi ketika ada sebuah masalah terjadi di proses produksi ataupun di lapangan, kemudian Anda merasa ada halangan, oh saya dihalang-halangi, oh ini disembunyikan dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya kita membuat sebuah mekanisme agar tidak terjadi demikian. Ya, jadi mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan adanya konsultasi pekerja non-manajerial. Nah, di sini adalah orang lapangan biasanya. Misalkan orang-orang operatif, kalau orang bilang ya, operatif ataupun ya di lapangan gitu. Kemudian ada apa? Konsultasi di sana. Ya. Konsultasi bagaimana dikonsultasikan ada sebuah masalah seperti ini, Pak. Bagaimana penyelesaiannya, bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Itu adalah terkait mengenai konsultasi dan partisipasi bekerja. Jadi ada sebuah wadah, ada sebuah tempat ketika terjadi sebuah masalah di lapangan, ketika terjadi sebuah insiden di lapangan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara mengkonsultasikannya, dan bagaimana cara kita melibatkan sebuah pekerja di dalam menerapkan atau di dalam mengevaluasi sebuah masalah di lingkungan kerja di sana. Dan skop di sini adalah tempat kerja. Itu terkait mengenai poin 45. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait mengenai potensial ataupun topik bahasan kita, yaitu tentang kebijakan K3, kemudian yang kedua adalah organisasi K3, kemudian yang ketiga adalah tentang partisipasi bekerja. Selanjutnya, saya resume di sini, Anda bisa berlatih atau Anda bisa mendiskusikan dan membuat semacam dokumen. Yang pertama poin di sini adalah Anda membuat kebijakan K3. Diketik gitu ya. Nah, diketik di dalam Word gitu ya. Itu salah satunya. Jadi Anda seolah-olah jadi seorang HSE, kemudian perusahaan Anda di lapangan itu belum menerapkan sistem manajemen K3, kemudian Anda membuat kebijakan K3 di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat organisasi K3. Ya. Membuat organisasi K3. Nah, organisasi K3 di sini apa saja? Misalkan strukturnya di sini. Nah, ada struktur K3. Misalnya bisa P2K3 gitu ya, atau komite K3 di sini. Nah, Anda membuat struktur organisasi K3 di sana. Misalkan di sini ada namanya apa? Nah, top management. Anda buat, Mas dan Mbak semua. Kemudian di bawahnya ada apa? Sekretaris, kemudian ada tim tanggap darurat, ada tim kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Anda buat gambaran secara generalnya dan teknisnya itu seperti apa.
terkait mengenai hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa membuat ada semacam bentuk konsultasi pekerja. Bentuk konsultasi pekerja. Contohnya, misalkan Anda membuat semacam ada namanya toolbox meeting. Ada toolbox meeting, ada safety briefing. Nah, di dalam safety briefing itu membahas tentang konsultasi-konsultasi pekerja, kasus, dan lain sebagainya. Ini adalah 3 poin besar yang harus Anda analisa dan Anda buat apa yang harus Anda lakukan di dalam klausul 5 poin di klausul 5 ini terkait mengenai kepemimpinan, terkait mengenai kebijakan K3 dan terkait mengenai partisipasi bekerja. Nah, itu bisa Anda buat di dalam Word gitu ya, Mas dan Mbak semua. Kemudian nanti secara bertahap akan kita gabungkan secara garis besarnya.